Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yogi Juansa. Saya saat ini sedang kuliah kelas karyawan di Universitas Mahakarya Asia yang di Jakarta, di Daan Mogot. Kali ini saya akan sedikit memberikan informasi atau materi yang saat ini adalah materi UAS di kampus saya. Oke, kita lanjut aja. Kita buka ya. Oke, di sini ada soalnya, soal UAS di kampus saya. Di sini ada mata ujiannya itu analisa perancangan sistem. Semester 4 dengan dosennya itu Ibu Yuanita Sinatria, Eskom MTI. Oke, di sini yang pertama soalnya, bagaimana teknik desain objek oriented yang baik jika dikaitkan dengan kohesi dan coupling. Nah, kebetulan saya udah membuat jawabannya, jadi saya langsung perlihatkan aja. Oke, ini logo dari universitas saya, Universitas Mahakarya Asia. Nah, ini nomor 1 ya. Kohesi mengacu pada apa yang dapat dilakukan oleh kelas atau modul. Kohesi rendah akan berarti bahwa kelas melakukan berbagai macam tindakan atau luas, tidak fokus pada apa yang seharusnya dilakukan. Kohesi tinggi berarti bahwa kelas difokuskan pada apa yang seharusnya dilakukan, yaitu hanya metode yang berkaitan dengan niat kelas. Nah, ini contoh kohesi rendah. Di sini ada staff, di sini cek email, send email, email valid, print letter. Kalau yang kohesi tinggi itu ada staff sama staff, terus ada slurry, email ADR, di sini nggak ada. Terus slurry, get slurry, set email, get email. Ini lebih komplit lagi. Adapun coupling mengacu pada seberapa terkait atau tergantung dua kelas atau modul terhadap satu sama lain. Untuk kelas berpasang rendah, mengubah sesuatu yang utama dalam satu kelas tidak boleh mempengaruhi kelas lainnya. Coupling tinggi akan membuat sulit untuk mengubah dan mempertahankan kode Anda. Karena kelas saling terkait erat, membuat perubahan bisa memerlukan seluruh perombakan sistem. Desain perangkat lunak yang lebih baik memiliki kohesi tinggi dan coupling rendah. Kohesi adalah indikasi seberapa terkait dan terfokusnya tanggung jawab elemen perangkat lunak. Jadi yang kohesi itu yang perangkat lunak ya, bukan perangkat keras. Terus kalau coupling mengacu pada seberapa kuat elemen perangkat lunak terhubung ke elemen lain. Oke, ini nomor 1. Berikutnya nomor 2. Di sini soalnya buat diagram use case dan jelaskan deskripsi use case-nya pada sistem informasi penggajian. Nah, di sini juga saya sudah menggunakan jawabannya ini. Di sini saya menggunakan sistem untuk membuat use case. Nama sistemnya ini. Di sini saya menggunakan Power Designer. Di sini kita bisa membuat use case, terus berbagai macam yang lainnya. Nah, saya buat seperti ini. Jadi aktornya itu ada 4 ya. Aktor yang pertama itu HCM. Itu di perusahaan saya, itu di 6R. HCM itu adalah kayak HRD. Ini HCM. Terus yang kedua itu ada finance. Yang ketiga itu ada ini pimpinan. Aktor yang terakhir keempat itu ada karyawan. Nah, jadi ini adalah 4 aktor utama untuk sistem penggajian ya, untuk
untuk use case penggajian karyawan. Jadi pertama, HCM itu membuat input data karyawan, input data absensi, sama input data lembur. Itu tugasnya HCM. Terus untuk tugasnya karyawan itu kan harus ada absen ya, untuk dimasukkan data absensi kan berarti karyawan harus absen dulu. Berarti di sini ada absen dan berhubungan ke sini. Nah, ke sini input data absensi. Oke, setelah itu finance itu menghitung gaji yang diterima dari HCM datanya. Terus mereka laporan di sini. Mereka laporan. Nah, untuk tugasnya pimpinan itu memverifikasi apakah laporannya betul atau masih ada yang salah. Nanti kalau sudah betul, ini diproses, terima laporan, dan diteruskan ke HCM lagi. Nanti dari HCM itu bakalan dikirim slip gajinya, dan aktor keempat adalah karyawan barulah terima slip gaji. Ini yang menggunakan sistem semua ya, bukan yang manual. Ini sistem semua. Jadi di sini karyawan menerima slip gaji. Oke, itu nomor soal yang kedua, yang use case penggajian karyawan. Terus yang ketiga, buatlah activity diagram untuk sistem informasi penggajian. Nah, ini kan use case-nya. Nah, sekarang activity diagramnya saya udah buat juga seperti ini. Activity diagram untuk sistem informasi penggajian. Nah, di sini masih berhubungan ya, ada 4 aktor. Nah, saya juga di sini membuat 4 aktor juga. Jadi yang ini start mulai dari HCM input data karyawan, seperti yang ini input data karyawan. Oke, setelah itu karyawan akan absensi barulah akan direkap tuh semua datanya oleh HCM, kayak data absensi atau lembur di sini direkap, dikirimlah ke ini finance untuk menghitung gaji. Finance proses, maka rekap laporannya dikirim ke pimpinan. Apabila itu ada yang salah, di sini akan dibalik lagi ke finance untuk dihitung lagi gajinya. Tapi kalau sudah betul semua, maka akan dibalik lagi ke finance, itu di approve untuk penggajiannya. Maka HCM finance barulah akan mengeluarkan akan mengirimkan gaji ke setiap karyawan, dan disitu akan mengirimkan secara otomatis slip gajinya. Nah, setelah slip gaji dikirim, maka aktor yang ini keempat itu karyawan akan terima slip gaji dari tim HCE finance. Nah, setelah terima slip gaji untuk karyawan, berarti gajinya sudah diterima dengan baik dan selesai, finish. Ini labelnya finish. Nah, ini adalah contoh activity diagram untuk sistem informasi penggajian. Oke, seperti ini. Jadi ada input data karyawan, absen, membuat rekap absensi, menghitung gaji, rekap laporan, terus pimpinannya memeriksa dan menyetujui laporan gaji, terus finance mengirimkan slip gaji, dan karyawan terakhir menerima slip gaji. Oke. Yang keempat, ini jelaskan perbedaan dari diagram komponen dan diagram development. Di sini saya sudah buat juga. Kesimpulannya adalah komponen diagram menunjukkan bagaimana berbagai elemen sistem telah dikelompokkan bersama menjadi rakitan dan berhubung dengan komponen-komponen lainnya. Itu untuk diagram komponen diagram. Kalau untuk development diagram lebih detail, di mana diagram tersebut menjelaskan elemen perangkat keras mana yang berada. Jadi elemen perangkat kerasnya. Oke, untuk soal UAS di kampus Universitas Mahakarya Asia dengan mata ujian analisa perangkat sistem sudah selesai saya kerjakan. Ada 4 soal aja. Di sini yang teman-teman tuh
bisa mengetahui apa itu use case. Di sini contoh seperti ini, dan apa itu activity diagram. Seperti ini. Bagi teman-teman yang mau join atau berkuliah di kampus Universitas Mahakarya Asia, silahkan langsung datang aja di depan Mall Matahari dan Bogor, di Jalan Tapak Siring kalau nggak salah. Di situ ada Universitas Mahakarya dengan berbagai jurusan. Tapi kalau untuk yang di Jakarta itu ada jurusan Teknik Informasi sama Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Jadi ada 2 jurusan. Mungkin sekian dulu, dan terima kasih banyak kepada Ibu Iwanita. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih banyak, dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Oke, saya ucapkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.